Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil amma ba'd. Para jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita akan mengkaji bersama-sama satu materi yang selalu jadi buah bibir pada semua orang, baik yang berkaitan dengan religi, motivasi ataupun yang lainnya. Bahkan ini kerap kali menjadi bahan utama pada pembahasan yang ada di agama-agama selain Islam. Pembahasan tentang masalah konsep kesucian jiwa. Materi ini sangatlah penting sehingga banyak mendapatkan perhatian. Bahkan jangankan bicara tentang agama, ini menurut bahasa mereka yang memilahkan antara agama dengan dunia. Dalam kaitan dunia pun kerap kali ini dijadikan materi utama, jadi bahan training, motivasi oleh para motivator itu. Bahkan dalam perusahaan-perusahaan pun kerap kali mereka melakukan ini dengan bahasa membangun emosional, membangun moral, atau apalah istilahnya. Pembahasan tentang kesucian jiwa. Bahkan dalam agama-agama lain pun selain Islam, mereka bahkan menjadikan ini sebagai materi utama mereka. Di dalam masyarakat atau tubuh umat Islam sendiri banyak pula berbicara tentang ini, konsep kesucian jiwa. Para jemaah sekalian, jiwa yang suci ini kalau kita lihat di ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kita akan dapati itu adalah modal utama seseorang masuk surga. Seperti pada surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang suci, bersih, baik, tenang. Jiwa yang tenang mutmainnah adalah jiwa yang suci. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabb, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jiwa yang bersih, jiwa yang suci, dan mereka diridhoi oleh Allah hingga mereka masuk surga. Pada hadis seorang sahabat Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, ketika roh orang yang beriman itu dicabut oleh Allah dan rohnya diantar oleh para malaikat untuk menuju ke langit 1, langit 2, 3 dan seterusnya. Para malaikat kerap kali mengatakan, ya ayyuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang baik. Ini modal utama untuk masuk surga. Jiwa yang suci, jiwa yang baik. Pertanyaan besarnya, bagaimana konsepnya? Kemudian bagaimana aplikasinya, cara mengamalkannya bagaimana untuk menuju sebuah jiwa yang suci. Banyak sebagian orang mengatakan jiwa yang suci itu dilalui dengan meditasi.
Jiwa yang suci dilakukan dengan ini dan itu, beraneka ragam konsep. Kita lihat bersama-sama di dalam Al-Quran. Kita pelajari di Al-Quran dan di hadis Rasulullah SAW, zat yang hanya di tangannya surga. Allah yang membukakan pintu surga kepada kita. Allah yang membukakan hati kita. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah Kami yang membukakan hatimu, melapangkan hatimu untuk menerima Islam, hidayah, rahmat dari Allah. Bagaimana Allah mengatakan kepada kita tentang konsep jiwa yang suci? Di surat Asy-Syams yang sering kita baca, Allah mengatakan wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin, demi jiwa, wa sawwaha, yang telah Allah sempurnakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa yang telah disempurnakan oleh Allah. Sempurna apanya? Sempurna fisiknya, sempurna akalnya, dan sempurna hatinya. Semuanya sempurna. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Pada surat Al-Rum ayat 30 Allah mengatakan fa'aqim lid-dini fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkanlah wajahmu, lihat, luruskanlah wajahmu lid-din, untuk agama ini, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hanifa, penuh dengan kesucian, penuh dengan kesucian. Fitratullah, inilah fitrah yang Allah tanamkan pada setiap jiwa manusia. La tabdila li khalqillah, fitrah yang Allah tanam pada jiwa manusia ini tidak akan bisa dirubah. Dzalika ad-dinul qayyim, inilah agama yang lurus, istiqamah. Ini agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Lihat ujung ayat ini. Sayangnya Pak, kebanyakan manusia enggak paham atas konsep ini. Wa nafsin wa ma sawwaha, jiwa yang telah Allah sempurnakan. Kayak apa kesempurnaan yang telah dibuat oleh Allah? Dipertajam ayat-ayat semua ini dari hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap jiwa, setiap bayi yang lahir, dia akan lahir dalam keadaan fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, yang ada di surat Fatir tadi. Inilah fitrah yang Allah tanamkan pada manusia, yang Allah ciptakan pada manusia. Apa fitrah ini? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, yaitu apa? Ketika Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan manusia itu satu, fisiknya sempurna, sisi biologisnya Pak, sempurna. Sisi kognitifnya, kecerdasan, ini kalau bahasa saya pakai istilah orang pendidikan, sisi kecerdasannya Allah beri dia kecerdasan. Sisi sosio-emosional, Allah sempurnakan emosional dia. Semua dikasih sempurna, segitiga, rangkaian segitiga ini Pak. Disempurnakan oleh Allah. Fisik Allah kasih dia sempurna, akal Allah kasih dia sempurna.
Emosional Allah kasih sempurna. Kayak apa bentuknya? Itulah fitrah manusia. Hanif, Allah melahirkan manusia dari muka bumi ini dalam keadaan emosional yang baik, suci, bersih, fitrah. Apa fitrah itu? Diartikan oleh Imam Ibnu Katsir dengan pengertian fitrah di sini adalah tauhid. Dia terlahir dengan kalimat la ilaha ghairu, ini bahasa Ibnu Katsir. Dia terlahir dalam kondisi mengenal tauhid, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Ini fitrah, ini kesucian jiwa manusia, lahir sudah mengenal tauhid iman, punya la ilaha illallah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, menjelaskan hadis yang tadi, semua jiwa dilahirkan, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa kata Imam Nawawi? Fitrah itu adalah tauhid. Begitu juga para ulama yang lain seperti Mula Al-Qari dalam menjelaskan ini dan sebagainya. Mereka mengatakan manusia diciptakan bukan berkaitan kesempurnaan fisik saja, Pak, tetapi akalnya Allah sempurnakan, emosionalnya Allah sempurnakan. Dia lahir dalam kondisi orang yang beriman, sehingga kalau dewasa tak perlu mengucapkan syahadat lagi, Pak. Ini jiwa kesempurnaan yang Allah ciptakan untuk manusia. Lalu ini modal, Allah kasih modal manusia. Lalu apa tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah jelaskan kepada manusia, dan Allah arahkan manusia itu menuju fujuraha wa taqwaha. Dijelaskan oleh Allah, ini loh jalan keburukan dan ini jalan ketakwaan. Dijelaskan oleh Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, Inna Allaha wada'al hasanati wal sayyi'at wa bayyana dzalik. Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, lalu Allah menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, dijelaskan oleh Allah. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi di Arba'in Nawawi hadis yang ke-36. Allah sudah jelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Setelah fitrah ditanam, dikasih tahu, ini loh yang baik, ini loh jalan ketakwaan, dan ini loh jalan keburukan. Fa'alhamah. Ilham di sini artinya dijelaskan, diarahkan manusia menuju jalan yang baik. Dicegah manusia jangan sampai mereka melakukan kejahatan dengan diberitahukan ini yang jahat. Lalu Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ketemu di sini konsepnya. Ternyata kesucian jiwa itu diperoleh dengan cara menumbuhkan fitrah yang Allah tanam pada dirinya, yaitu tauhid, iman. Kemudian fitrah dilakukan, kesucian jiwa dilakukan dengan meniti jalan yang ketaatan yang sudah dijelaskan oleh Allah. Ini fitrah manusia. Ini konsep Islam. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang psikologi barat yang mengatakan bahwa manusia itu lahir ibarat kertas putih, Pak. Lembaran kertas putih yang kosong, tidak terisi apapun. Inilah anak yang lahir. Anda bisa isi apapun di situ. Tidak. Ini pandangan yang menyesatkan. Anak baru lahir, siapapun dia akan lahir dengan jiwa yang bersih, dan dia jiwanya tertulis kalimat la ilaha illallah.
Kata Al-Imam Mula Ali Qari, andai manusia bayi itu dibiarkan begitu saja hidup dimanapun, dia tetap terlahir, tumbuh dewasa akan menjadi orang Islam. Ini Islam ditumbuhkan, fitrahnya dikembangkan, ibarat orang menanam tanaman, Pak. Ditanam bibit dari kecil. Ini modal, ini bibit ini. Ini tanaman mahal, produktif. Produktif sekali ini tanaman. Agar produktivitas dari tanaman ini benar-benar terlihat, bagaimana caranya? Dipelototin doang, Pak. Siram. Ditongkrongin. Gimana? Ya dirawat. Gimana cara merawatnya? Ada action, Pak. Ada usaha di situ. Tanahnya, pupuknya disiram. Ada tanaman liar diambil, dibuat dan sebagainya dan sebagainya. Ini usaha untuk menumbuhkan fitrah yang ada pada diri kita. Sehingga muncullah kelanjutan ayat itu, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dengan apa? Imam Ibnu Katsir menukil pendapat banyak para ulama terdahulu, para ulama salafus saleh. Gimana caranya? Kesimpulannya dengan cara mensucikan jiwanya, ketaatan, itulah jalannya. Ketaatan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah, tauhid dan ketaatan kepada Allah, itulah jalan agar jiwanya suci. Waqad khaba man dassa. Rugi orang yang menghinakan dirinya. Dassa itu dalam bahasa Arab artinya menginjak-injak. Rugi orang yang menginjak-injak dirinya. Kalau bahasa Ibnu Katsir, menghinakan dirinya, menjadikan dirinya terhina dan jatuh dalam lembah yang akan dia menyesal selama-lamanya. Apa itu? Dia tidak menumbuh kembangkan fitrah yang Allah letakkan pada jiwanya. Satu. Yang kedua, dia tidak meniti ketaatan itu, justru dia memilih jalan fujur. Ini yang dia masuki, Pak. Berarti apa? Orang yang tidak bertauhid, berbuat kemusyrikan, orang yang berbuat kefasikan, kemaksiatan, itu sebetulnya dia menginjak kehormatan yang telah Allah berikan pada dirinya. Dia injak-injak sendiri kehormatan diri, Pak. Dia hinakan sendiri kehormatan dirinya. Dari ulah dia sendiri, sehingga Allah sering mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu salahkan aku, tapi salahkan dirimu. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, surat Al-Imran. Orang-orang yang berbuat dosa besar atau mereka yang menzalimi dirinya sendiri, lihat. Kemaksiatan, kefasikan, kemusyrikan dikatakan oleh Allah dengan apa? Kezaliman. Merusak dirinya, menghina dirinya sendiri, Pak. Berarti apa? Siapa yang sebetulnya menjadikan air yang tenang menjadi bergelombang kembali, Pak? Siapa? Saya itu sendiri. Kita sendiri yang ngajak. Ini air ini sudah tenang, bening, Pak, enak. Lalu kita apain? Kita nyemplung di situ, Pak. Kita mandi di situ. Kita lemparin di situ batu dan sebagainya. Akhirnya air itu juga keruh, kotor. Kita yang mengotori, Pak, kesucian yang telah Allah buat diri kita. Apa buktinya? Saya kasih bukti, Bapak. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman, dan hadis ini kedudukan akurat atau sahih. Idza aznaba al-'abdu dzanban
nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Jika seorang hamba berbuat dosa satu saja, maka akan ada noda hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfar sukila qalbuh. Jika dia tobat, jika dia tobat, istighfar, sukila qalbuh. Ini kalimat, susunan kalimat mengandung sastra tinggi. Sukila qalbuh, sukila, sakl itu dalam bahasa Arab aslinya daiklim. Daiklim itu pemutih, itu sakl. Tapi dalam komunikasi tidak dipakai. Ya, ini karena bahasa sastra. Pemutih, apa sih Pak? Pemutih apa itu? Baju kita yang putih ada noda, kan gitu kan? Lihat, sesuatu yang abstrak diilustrasikan oleh Rasulullah SAW seakan-akan itu kita lihat. Ini namanya kalau dalam sastra Arab isti'arah, minjem kata. Baju kita putih kena noda Pak, kotor. Kita kasih apa Pak? Nah, itu direndam seujung tuang. Kan gitu kan? Rendam sebentar, dikucek sedikit, terus apa Pak? Jemur. Bersih kan? Bersih. Diumpamakan seperti itu hati itu Pak. Hati kita akan kotor, noda-noda akan ada. Dari mana itu muncul noda? Kita yang buat. Dosa yang kita lakukan. Satu dosa, satu titik. Seberapa besar titiknya? Tergantung dosa kita. Dosa kecil ya titiknya kecil. Dosa gede ya titiknya gede. Fa'in ada zida fiha. Kalau dia terus berbuat dosa, apa yang terjadi dengan noda titik-titik itu Pak? Mobil Bapak, kaca depannya jarang Bapak bersihin, apa yang terjadi Pak? Kata mereka berjamur, kan gitu kan Pak? Kalau berjamur, bisakah Bapak pandang depan Bapak dengan leluasa? Tidak bisa, gelap. Kalau gelap, apa dampaknya terhadap kehidupan Bapak ketika Bapak nyetir? Bro. Nah, itu Pak dampak buruknya Pak, hati kotor Pak. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan matamu. Yang buta itu adalah hatimu Mas. Melek dia Pak. Melek Pak. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat yang di Al-An'am, surat Al-An'am. Gimana? Kacanya kotor Pak. Hati itu kan penggerak, motor penggeraknya. Nah kalau Bapak punya mobil, apa karburator? Ya, kalau karburatornya kotor sekali, bagaimana dengan mobil Bapak? Berbet, nggak bisa jalan, bisa jadi Pak. Nah, itulah hidup kita berbet Pak akhirnya Pak. Berbet Pak, sudah hidupnya tak karuan. Bunyi kencang suaranya, mulutnya nggak syukur Pak. Bunyinya kencang Pak. Kotor hatinya, maksiat terus. Berbet hidupnya, pandangannya nggak lihat, nggak bisa melihat mana yang benar, nggak bisa. Gelap hidupnya, gelap. Mendengar telinganya, tapi nggak bisa, namanya gelap. Fa'in ada zida fiha. Kalau kamu terus tambah, fadzalika huwa ran. Itu yang dimaksud dengan kata ran yang ada di surat Al-Mutaffifin, kata Rasulullah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh di hati mereka itu ada ran. Ran itu apa? Hitam. Maka kanu yaksibun. Apa sebabnya? Sebabnya perbuatan mereka. Kasab itu hasil dari perbuatanmu. Hasil perbuatan hitam, kotor jiwanya. Lalu bersihinnya gimana caranya? Nah, bersihinnya gimana? Kita berusaha.
Bukan kita duduk manis terus langsung baju kita bersih sendiri, tidak. Tidak, kita usaha. Allah kasih modal kita. Modalnya pikiran, hati yang baik. Sudah dikasih modal baik, tinggal kita menumbuhkan dengan tauhid kepada Allah, dengan ketaatan kepada Allah. Allah mengatakan di Al-Quran banyak ayat, ala lillahi dinu al-khalis, hanya milik Allah agama yang khalis, yang suci. Agama yang suci, khalis. Secara teknis, gimana caranya? Di ayat yang lain, laisal birra bi an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, di surat Al-Baqarah. Bukanlah kebaikan itu Anda berbalik ke sana kemari, ke timur ke barat. Di ayat yang lain, inna sa'yakum lasyatta, aktivitas kamu beraneka ragam, itu bisa nggak manfaat loh. Cuma jadi kotor jiwamu aja. Pekerjaan, aktivitasnya nggak produktif buat hatimu. Terus apa yang mendatangkan manfaat? Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya panjang. Yang namanya kebaikan itu adalah Anda menanamkan keimanan kepada Allah. Kita tanamkan keimanan. Apa itu keimanan? Nah, keimanan itu adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Allah tidak menyuruh kamu macam-macam. Allah hanya menyuruh kamu apa? Kamu ibadah kepada Allah dengan cara yang suci, bersih. Inilah bahasa ikhlas. Kita sucikan ibarat dokter mau operasi tembak batu ginjal atau penyumbatan jantung, kan sekarang bisa pakai kayak sejenis laser dicomot gitu Pak, terus gitu. Operasinya sebentar langsung pulang. Ibarat sebuah laser. Kita segitiga yang ini lebar Pak, ini lebar sekali. Inna sa'yakum lasyatta, aktivitas kamu itu macam-macam, ribuan manusia yang beraktivitas. Tapi bisa nggak aktivitas yang ribuan ini kita alurkan, kita tembakkan ke satu titik? Bisa? Bisa. Kayak apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Lihat Pak, indahnya konsep Islam. Katakan, sholatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku, bangun tidur sampai tidur lagi, begitu seterusnya, sampai aku wafat, saya bidikkan semua itu, bidikannya, arahnya, targetnya, tujuannya, semuanya lillah, untuk Allah, untuk Allah SWT. Rabbil alamin. Kenapa cuma satu arah? Karena Allah yang mengatur, memberi rezeki, memberi kenikmatan, menjadikan aku hidup, memberikan ribuan kenikmatan kepada kita. Karena Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. La syarika lahu, tidak ada dualisme tujuan dalam kehidupan manusia. Ada dualisme tujuan, kotor jiwa Anda. Kotor jiwa Anda, double kepentingan, satu standar ganda dan sebagainya istilah orang. Satu aja, lillah, untuk Allah, karena Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini keikhlasan namanya. Ini iman. Ini hati yang suci, ini hati yang bersih. Tenang hatinya. Karena di hatinya hanya ada la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakan
wahai Muhammad, kepada mereka-mereka yang bertanya kepadamu, mana Tuhanmu wahai Muhammad? Huwa, Tuhanku dia, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Seluruh hidupku saya gantungkan kepadanya. Semua hidupku saya gantungkan kepadanya. Saya mau keluar rumah, saya gantungkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mau beraktivitas, kita dianjurkan baca ini Bismillah, dengan menyebut nama Allah saya keluar rumah. Tidak ada daya dan kekuatan di muka bumi ini kecuali hanya milik Allah. Saya bertawakal, saya serahkan semua kepada Allah. Aktivitas kita Pak seharian. Selesai aktivitas pulang, Bapak mau tidur. Mau tidur, kata Nabi, kalau kamu mau tidur, iddaji' ala syiqqikal ayman. Tidurlah kamu miring. Lalu letakkan telapak tanganmu yang kanan di pipi. Bacalah doa. Ya Allah, saya serahkan jiwaku kepadamu. Saya arahkan wajahku kepadamu. Saya serahkan semua urusanku yang tadi pagi itu hanya kepadamu. Saya letakkan punggungku ini hanya untukmu. Hanya mengharap pahala kepadamu. Saya takut azab hanya kepadamu. Tidak ada tempat yang menyelamatkanku. Tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepadamu. Aku beriman dengan Al-Quran. Aku beriman dengan Nabi. Jika dia malam itu wafat, masuk surga dia. Fa'in mata min lailatihi mata al fitrah. Jika meninggal malam hari itu, dia meninggal suci bersih dari dosa, taubat, masuk surga Pak. Kata Imam Nawawi apa? Indahnya orang Islam. Dimulai dengan tauhid dan diakhiri aktivitasnya dengan tauhid. Ini jiwa yang bersih Pak. Ini orang Islam. Mau keluar rumah tadi itu, seharian dia beraktivitas sampai malam. Kata Allah apa? Kufita, wa wukita, wa hudita, wa tanaha kesyaitan. Seharian kebutuhan dicukupi sama Allah. Allah kasih hidayah kamu seharian. Allah lindungi kamu dari berbagai macam kejahatan. Dan setan tidak akan mendekat dari diri. Sampai kapan? Sampai pulang Bapak. Ketika Bapak pulang, mau tidur, baca doa tadi. Malam itu wafat, suci dari dosa Bapak. Dan indah Islam. Ini fitrah Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Arahkan wajahmu hanya kepada Allah. Bidik hatimu ini, bidik ridha Allah saja. Ini fitrah yang Allah tanamkan buat manusia. Ini agama yang lempang, lurus ke surga gampang masuknya. Tapi kalau hatinya jauh dari tauhid, jauh dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah, hidupnya apa? Gelap. Gelap Pak. Coba ayat setelah surat ayat kursi apa? Setelah Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati dari kolong ila nur. Allah lah yang akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Allah akan menyelamatkan manusia dari gelap, dari hati yang kotor. Kemana? Ke kehidupan yang penuh cahaya. Sehingga doa Nabi apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan ke hatiku ketakwaan, sucikan jiwaku. Engkau zat yang sebaik-baik mensucikan jiwa. Engkau zat yang berkuasa atas hati. Doa Nabi juga kalau beliau mau ke masjid, doanya apa? Ya Allah, berilah cahaya pada hatiku,
berilah cahaya pada telingaku, beri cahaya pada mataku, beri cahaya dari depanku, beri cahaya dari belakang, beri cahaya dari kanan, beri cahaya aku dari kiri, beri cahaya pada tubuhku seluruhnya. Setiap beliau ke masjid baca doa. Indahnya orang Islam, jiwanya suci. Ini konsep kesucian jiwa. Ini yang digariskan Allah di Al-Quran dan hadis Nabi. Tanpa ini nambah kotor Pak, semedi lagi tambah belingsek hidupnya Pak. Semedi kan temenin saya tambah mahal. Ini gampang. Kita tanamkan keyakinan kepada Allah bahwa Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Kemudian yang kedua apa? Kita tujukan semua yang kita perbuat, apapun yang kita perbuat, kita niatkan dalam hati kita hanya untuk Allah. Ma'at anta nafsak laka biha sadaqah, kata Nabi. Kamu makan nasi buat dirimu sendiri. Kalau kamu niatkan karena Allah, satu suap itu dikasih nilai sedekah sama Allah. Ini buah dari sebuah kesucian jiwa. Kita tujukan hanya untuk Allah. Lillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah. Ini satu pembahasan. Belum kita mengarah kepada pembahasan lanjutan. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kesimpulan saya, Inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat Uthman bin Malik, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari jiwanya, dari hatinya yang suci. Dia hanya mengharapkan wajah Allah, dia hanya mengharapkan pahala dari Allah, ridha Allah, rahmat Allah dari hatinya, bukan sekedar di mulut. Kalau di mulut belum bisa Pak diajarin Pak, tapi nggak dari hati. Kalau manusia dikasih hati, dikasih akal, kalimat la ilaha illallah muncul dari hatinya, dari sebuah keikhlasan yang dalam, dari akalnya. Apa itu? Memahami makna-maknanya, sehingga semua aktivitas dia hanya mengarah kepada la ilaha illallah, sehingga hidupnya semuanya diberkahi oleh Allah, hatinya bersih, pahala setumpuk bagi dirinya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Mengherankan, menakjubkan urusan orang beriman, semua yang ada pada dirinya jadi pahala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan. Karena tadi manusia itu diciptakan fitrahnya udah baik ya Pak Ustaz, tapi kan ada yang sampai dengan hari ini mungkin masih di dalam kegelapan. Itu takdir atau apa? Iya, bagus pertanyaannya. Allah ciptakan manusia dengan fitrah yang suci. Sekarang ada manusia yang kotor. Apa itu takdir? Saya bertanya balik. Bapak beli motor, beli mobil baru, suci nggak mobilnya? Kinclong. Bapak ngacak bisa Pak. Bangun tidur tahu Pak masih angkat kalau ada kotoran di muka Pak. Ya kan? Setelah itu kenapa mobil bisa kotor? Dibersihin. Karena dipakai terus kakak dibersihin. Kan gitu kan? Yang menyebabkan kotor siapa? Kita. Apa buktinya? Buktinya kelanjutan hadis tadi memang sengaja nggak saya sebutkan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajisani. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi, ini itu. Orang tuanya Pak.
ini baik Pak, pasti anak itu baik. Kok tahu-tahu SD bisa kenal rokok? Dari mana Pak? Bapaknya ngerokok. Kan gitu kan Pak? Ini mohon maaf ya. Mohon maaf Pak ya. Kan gitu kan? Contoh lagi, cewek perempuan ini baik, lahir solihah Pak. Kok bisa dia sudah dewasa kok auratnya dibuka? Bisa? Kok malah dikotori sendiri? Kesucian jiwanya dibuka Pak, ditunjukkan semua orang. Kenapa? Bisa jadi ibunya yang ngajarin. Ibunya juga begitu pakaiannya Pak. Ya. Itu lingkungan. Orang tua lingkungan sekitar. Kalau dalam konsep pendidikan yang menjadikan terjadinya sebuah perubahan pada psikomotor afektif seorang anak didik itu apa? Mana? Lingkungan. Lingkungan itu apa? Rumah, sekolah, teman. Segitiga ya. Rumah, lingkungan, teman. Ini bapak ngajarin anak baik, tahu-tahu pulang dia mengucapkan kosakata yang nggak pernah bapak ajarin. Nemu dari mana Pak? Nemu sekolah, mending kosakata baik. Nah, kosakata anjing lu, ini ya kan Pak? Nemu di mana itu? Enggak boleh itu jorok. Dia udah nemu duluan nih Pak. Ya, bapak berusaha menghilangkan. Ya bukan susah, nggak ada istilah susah. Itu terus berusaha. Nah, itu siap terjadi mana? Kita. Itulah proses. Silakan. Oh ini dulu tadi bapak. Maaf. Ya, bagus pertanyaannya Pak. Bagaimana menggabungkan antara tadi jangan salahkan diriku, salahkan dirimu dengan konsep hidayah di tangan Allah. Gini, hidayah ini bukan seperti di sinetron. Apa Pak? Hari ini taubat, hari ini jadi orang alim. Bukan kayak di sinetron, kepala pusing, obatnya baru nempel di mulut sembuh. Bangun tidur jadi orang alim, jadi orang hebat. Seperti itu. Hidayah itu apakah konsepnya Superman Pak? Konsep Superman Pak. Kapan kita mau terbang ke langit, saya mau terbang ke langit. Jadi kalau saya nggak bisa terbang, berarti saya nggak dapat hidayah. Seperti ucapan banyak orang, Mas, itu temennya nggak pernah sholat Mas. Ajak Mas, dapat pahala kamu Mas. Ajak dong temennya sholat. Ya, namanya belum dapat hidayah Pak, mau diapain Pak? Entah kalau dapat hidayah masuk masjid sendiri Pak. Jadi apakah malaikat itu tahu-tahu masuk ke ubun-ubun itu orang, terus tahu-tahu masuk ke masjid? Ini contoh kalimat-kalimat yang gak rasional. Pak, kenapa Bapak gak naik haji? Ya dapat panggilan Pak. Apakah Anda nunggu malaikat Jibril ngetok rumah Anda? Nun sewu Pak, misi Pak, ayo haji sama saya Pak. Begitu. Malaikat maut yang datang Pak. Terus kayak apa hidayah itu? Hidayah itu pendekatannya seperti apa sih Pak? Seperti orang ngajarin naik sepeda Pak. Dulu kita ngajarin anak kita
kita naik sepeda atau kita diajari dulu naik sepeda, kayak apa Pak? Tuh sepeda, udah kamu belajar sendiri, begitu. Nanti ayah yang bantuin, tapi sambil duduk. Tidak. Ini konsep belajar sepeda bukan konsep nyuruh anak mandi. Nyuruh anak mandi gimana Pak? Ayo nak mandi, mandi dia. Keluar dari kamar mandi, kok kotor? Iya kan Pak? Tapi kalau ngajarin sepeda gimana? Ayo. Bapak kasih modal, ya kan? Bapak, ini psikologinya Pak. Filosofinya ya, filosofinya seperti itu. Bapak kasih modal. Apa itu? Beliin sepeda. Bagus. Nih, gimana caranya ya? Nih, Bapak gendong naikin. Lek, nih. Ayo, kamu genjot ini nah. Sambil Bapak pegangi dari belakang. Terus Bapak ikut lari-larian di sini. Terus Bapak sampai dia pintar, mahir. Bapak mahir, Bapak modalin lagi, Bapak kasih lagi. Ini ya, biar kamu aman pakai ini. Dan sebagainya. Sampai dia wafat selesai. Prosesnya. Apa itu? Hidayah memang ada dua, Pak. Hidayah taufik dan itu murni hak Allah. Yang kedua hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu apa? Hidayah yang dimulai dari pembelajaran. Artinya apa? Anda akan bisa naik sepeda kalau Anda melalui proses ini. Kan gitu kan? Tidak semua pengemudi itu adalah pembalap. Kan gitu kan Pak? Tapi semua pembalap itu pengemudi. Kok bisa? Iya, tidak semua umat Islam paham agama. Tapi semua orang yang paham agama pasti orang Islam. Terus dari mana itu proses diperoleh? Dari mana itu bisa diperoleh? Proses Pak. Proses. Artinya apa? Saya ingin mengatakan, bukan saya, para ulama kita mengatakan bahwa apa? Hidayah yang Allah berikan kepada hambanya itu akan dilihat seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di Madarijus Salikin ketika beliau menjelaskan tafsir ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah kasih kami hidayah. Hidayah taufik yang Allah tanamkan kepada seseorang itu akan banyak dipengaruhi dengan tingkat usaha Anda. Itu kesimpulannya. Seberapa besar usahamu? Di situ Allah ngasih. Ya kayak main sepeda. Seberapa usaha? Cukup jadi pengemudi? Ya udah kamu jadi pengemudi. Atau kamu ingin jadi pengemudi ambulan? Kan kemampuannya beda. Atau mau jadi pengemudi pemadam? Ya kan? Kan ngeri Pak kalau melihat pemadam kebakaran bawa mobil kan Pak. Atau mau Anda jadi pengemudi? Pengemudi apa? Pengemudi mobilnya presiden. Kan lain kan Pak? Di depan rumah saya ada sopirnya Pak SBY. Kalau iseng saya suka nanya. Mau jadi pengemudi? Mau jadi pembalap hebat, juara 1 ulama. Kan gitu kan? Ini tergantung usaha kita Pak. Itulah hidayah. Bukan duduk, ya nanti Allah kasih hidayah saya. Tidak. Apa bentuk permulainya? Mulainya tadi saya katakan disebutkan di ayat. Allah sudah jelaskan ini baik, ini ke surga, ini ke neraka. Nah, ini surga, ini ke neraka. I'mal faqulun muyassar lima khuliqalah. Lakukan pasti dimudahkan oleh Allah. Kasih kamu akal, dimodalin sama Allah iman. Dengan iman dan akal, orang sebetulnya akan milih jalan surga Pak. Lakukan, nanti dimudahin sama Allah. Tapi kalau kamu keluar dari jalur ini, kamu milih jalur setan, ya Allah akan mudahkan kamu menuju neraka. Salahmu sendiri. Jika manusia berusaha, manusia bukan bebek Pak. Tahu bebek kan? Bagaimana Bapak miara ternak 1000 bebek Pak? Saya pernah nanya sama peternak, Pak ternak bebek segini banyaknya gimana caranya? Gampang Pak Ustaz. Apa? Induknya Bapak pegang 999 bebek ikut di belakang Ustaz.
manusia yang dimuliakan dengan akal dan perasaan. Lalu dijelaskan hukum ini ke surga, ini neraka. Nah, dengan modal iman, di situ kamu akan dimudahkan oleh Allah menunjang kehidupan. Makanya ditopang dengan doa. Doa sama Allah. Allah kasih kemudahan. Ya, silakan. Ustaz, bagaimana caranya mensucikan diri dari makan uang riba yang sudah mendarah daging terhadap seluruh keluarga kita selama sekian tahun lamanya? Terima kasih. Iya, bagaimana caranya mensucikan jiwa dari sebuah maksiat secara umum, atau secara spesifik? Pertanyaannya riba. Ya, bagaimana caranya Anda membersihkan rumah jika di situ banyak sampahnya? Caranya apa? Buang. Buang, Mas. Ini ekstrim loh ini ya. Sampah di rumah Anda, gimana cara bersihin, Pak? Buang. Ada bangkai di rumah Anda, ngapain? Buang. Kemaksiatan itu semua sampah, bangkai, Mas. Riba itu bangkai, Mas. Ya. Terus caranya gimana? Bersihin, buang. Jangan dimakan sampah, Mas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Dagang gak apa-apa, terserah Anda dagang. Tapi jangan main riba. Terus gimana? Ditinggalin. Kalau selama ini main deposito, tutup depositonya. Jangan dimakan itu bunga deposito, Pak. Anda makan api neraka di perut. Terus selama ini melakukan pembiayaan lewat bank konvensional, cepet Pak lunasi, Pak, nggak berkah loh, Pak. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i fayaqulu ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram fa anna yustajabu lah. Kata Nabi, seseorang yang melakukan perjalanan jauh bepergian. Kenapa kok disebut orang bepergian? Karena orang bepergian itu doanya mustajab, Pak. Jadi kalau ada teman Bapak rajin sholat, taat, keluar kota, pergi, jangan lupa pesan sama dia, Mas doain saya ya. Karena orang pergi itu doanya mustajab. Makanya Nabi menyebutkan orang bepergian, compang camping, kusut kucul, ini zaman dulu karena kuda jalan kaki. Lalu dia mengangkat tangan, ya Allah, dia berdoa karena dia musafir bepergian, doanya mustajab, doa ya Allah, ya Allah. Tapi sebetulnya dia makan haram, minumnya haram, maka doa dan ibadahnya tidak akan dikabulkan sama Allah. Mau Bapak ngasih makan, kita ngasih makan anak-anak kita. Dari apa? Haram, nak. Nanti dagingmu kamu gede, nak. Dagingmu daging haram, nak. Makanya suruh ngaji pebel, susah. Suruh sholat, susah. Salahkan kita. Bersihkan hati kita. Fa innallaha la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, halal. Kalau saya nyimpen aja di bank, silakan. Tapi bunganya jangan dimakan. Bunganya jangan dimakan. Kalau ngajuin pembiayaan tentang konvensional, jangan, Mas. Itu cara-caranya nggak benar, riba. Begitulah seterusnya. Maksiat apapun, gimana caranya? Tinggalin. Dulu jarang sholat, ya ayo sholat. Dulu suka nongkrong-nongkrong di klub malam, kafe, ya tinggalin. Begitu seterusnya ada. Seterusnya. Kita tutup sampai sini, kita sampai satu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.